bawah naungan Delhi Sportway Maskapai. Stasiun ini berseberangan dengan gudang tembakau Delhi yang berada tepat di seberangnya. Dahulu stasiun ini terdapat bangunan gudang era kolonial yang dulunya merupakan sebuah gudang milik firma Neher dan Group, di mana pada tahun 1889 firma ini kemudian diakuisisi oleh NV Delhi Maskapai yang akhirnya mengganti nama firma tersebut menjadi NV Sanamba Maskapai. Gudang ini diperkirakan dibangun antara tahun 1871 sampai 1889. Ini digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan bongkar muat hasil kebun batang kuis untuk diangkut dengan gerbong barang DSM menuju ke Pelabuhan Belawan. Saat itu, hasil kebun batang kuis diangkut dari sentra-sentra pengasilan panen menggunakan jaringan kereta rel sempit dan gerobak yang ditarik traktor menuju ke gudang tersebut. Hingga kini di sekitar bangunan gudang masih terlihat sisa-sisa jalur rel menuju arah ke kebun yang digunakan pada masa itu. Namun jaringan rel yang menuju ke arah emplasemen stasiun Batang Kuis sudah dibongkar. Sekarang gudang tersebut tidak tahu siapa pemilik dan digunakan sebagai apa. Namun bila merunut pada sejarahnya, semestinya bangunan gudang ini sempat atau masih menjadi aset dari perusahaan perkebunan PT PN2 selaku perusahaan yang dibentuk pasca nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan asing milik Belanda di daerah Batang Kuis dan Tanjung Morawah. Stasiun ini mempunyai 3 jalur yang baru sebagai sepur lurus arah Medan dan jalur 2 yang lama dijadikan sebagai sepur lurus baru untuk arah Aras Kabu Bandara Kuala Namu. Selain itu, sistem persinyalan telah diganti dengan sistem persinyalan elektrik ke arah timur laut stasiun ini. Sebelumnya stasiun Aras Kabu terdapat stasiun sedang yang sudah tidak aktif lagi. Sekarang kita sedang melihat kondisi luar dari stasiun KAI Batang Kuis. Bangunan ini sendiri sudah menggambarkan bangunan tua ataupun bangunan lama yang tidak terpakai. Kondisi dari pintu maupun jendela bisa menggambarkan bentuk bangunan yang tidak dirawat. Ini adalah toilet dari stasiun kereta api Batang Kuis, di mana toilet ini sendiri sudah tidak berfungsi lagi dan keberadaannya tepat di depan rumah warga sekitar. Sekarang kita melihat bagian dalam dari stasiun ini sendiri. Nah, kita bisa melihat kan teman-teman, papan-papannya sudah banyak yang hilang, dinding-dinding kotor dan juga atap yang mengalami kerusakan yang parah. Sekarang kita memasuki bagian utama dari stasiun ini, yaitu tempat pemesanan tiket. Di sini kita bisa melihat kaca dari tempat pemesanan tiket ataupun yang biasa disebut loket ini sudah pecah dan terdapat banyak coretan-coretan di dinding. Di sini kita bisa melihat bentuk atas pintu ini terdapat bentuk melengkung yang merupakan ciri khas dari bangunan Belanda. Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan salah satu bangunan bersejarah, yaitu bangunan peninggalan dari tembakau Delhi. Namun, masyarakat sekitar tidak dapat menjaga bangunan di sini. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ada dari aksi vandalisme, yaitu berupa aksi mencoret-coret. Seharusnya kita sebagai masyarakat sekitar harus ikut aktif dalam menjaga bangunan-bangunan sejarah tersebut agar kelak dari adik-adik kita sekalian yang akan mempelajari tentang sejarah dapat melihat langsung bangunan peninggalan dari Belanda.